Dunia misteri, kini berada di makam Mbah Priuk. Sebelum cerita sejarah Mbah Priuk, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, agar tidak ketinggalan perjalanan dunia misteri, mitos atau fakta, misteri jejak-jejak tapak tilas leluhur. Dunia misteri, bersama Aeman, kini menguak jejak-jejak tapak tilas leluhur, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priok. Area makam Habib Hasan Al-Haddad atau Mbah Priok yang berada di dekat Terminal Peti Kemas PT Pelindo Koja, Jakarta Utara. Gapura di sebelah Jakarta International Container Terminal, JICT, bergambar periuk pemasak nasi, menjadi penandanya. Untuk masuk berziarah ke makam Mbah Priok, pengunjung harus mengambil wudhu di kamar mandi gratis yang terletak sebelum pintu masuk. Bagi laki-laki diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, begitu juga wanita. Mereka yang berdoa dan mengaji di tempat ini memang dibebaskan tidur, minum, dan mandi secara cuma-cuma. Tak dipungut biaya sepeser pun, termasuk parkir. Inilah gapura dan pendopo di areal makam Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad di Jalan TPU Dobo, yang begitu megah. Gerbang pintu masuk menuju makam Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad. Dan inilah suasana di dalam menuju makam Mbah Priuk, dihadang berbagai kotak amal berbentuk kubah masjid. Suasana sejuk bikin tenang, menjadikan hati khusyuk dalam berzikir dan berdoa. Namun jika ingin beramal dan menyumbang untuk pembangunan, bisa memasukkan uang ke kotak amal. قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب فكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي Mbah Priuk yang makam suasananya lumayan tertib Minum air barokah, air terjun buatan yang diyakini membawa berkah bagi peminumnya. Air itu mengucur dari atas dan juga dari keran, bisa diminum dengan gelas yang disediakan, maupun dibawa pulang dengan menggunakan botol sendiri. Rasanya, ada manis-manisnya, dan segar. Melangkah lebih jauh ke dalam, barulah pengunjung akan masuk ke area makam sesungguhnya. Bau harum seperti aromaterapi langsung tercium. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang juga dipanggil Mbah Priok, merupakan ulama dari Palembang yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hingga kini, makamnya yang terletak di Koja, Jakarta Utara, selalu ramai dikunjungi peziarah karena ia merupakan sosok yang dihormati sebagai tokoh yang gugur ketika melaksanakan tujuan mulia, yakni dakwah Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara.
Asal-usul Mbah Priok. Nama asli Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ia lahir di Palembang pada 1727. Meski lahir di Palembang, ia merupakan keturunan Arab dari Hadramaut di Yaman Selatan. Setelah itu, Mbah Priok menjadi seorang penyiar agama Islam yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk berdakwah. Bahkan Mbah Priok diyakini sebagai seorang wali yang memiliki kedekatan dengan Allah. Inilah tempat makam Mbah Priok yang sekarang. Bangunannya sangat megah, bersih, tempatnya nyaman bagi para penjara untuk melakukan tirakat berzikir dan berdoa. Makam Mbah Priok tak hanya menjadi tempat tinggal Habib Sting dan tempat ziarah. Setelah diperlakukan seperti cagar budaya berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, tempat ini rencananya akan dibuat menjadi destinasi wisata internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Illa radina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa innal hamdul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa kullu min wa ajmain wal malaikat muqarrabin syai'un lillahi al fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Makam Mbah Priok diselimuti sebuah kain yang indah, yang menjadikan sebuah makam yang megah. Pada 1756, Mbah Priok bersama dengan saudaranya, Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun, selama 2 bulan pelayarannya, mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam, perahu mereka masih dapat selamat. Namun, rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Oleh beberapa sejarawan, nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak, hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Setelah ombak pertama menyerang, ombak lebih besar kembali datang dan menghantam kapal mereka. Hal itu membuat Mbah Priok dan Habib Ali Al-Haddad terseret ombak hingga ke semenanjung yang belum bernama. Ketika ditemukan, Mbah Priok sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara Habib Ali Al-Haddad masih hidup. Jasad Mbah Priok kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat mayatnya ditemukan, yang ini berlokasi di Jalan Jampeano 6, Koja, Jakarta Utara. Untuk penanda, makam Habib Hasan diberi nisan berupa dayung dan diberi periuk di sisi makam. Oleh beberapa sejarawan, nama Mbah Priok kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di Jakarta Utara. Konon, dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priok tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara periuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak. Menurut sejarah, selama 3-4 tahun setelah Mbah Priok dimakamkan, warga melihat periuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah periuk dan dayung inilah kemudian lahir nama Tanjung dan Priok, yang kemudian menjadi nama kawasan Tanjung Priok. Namun, pendapat itu telah ditentang oleh para sejarawan yang menyatakan nama Tanjung Priok telah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum kedatangan Habib. Nama Tanjung Priok justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat periuk. Sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Mbah Priok tidak memiliki kaitan dengan nama pelabuhan Tanjung Priok. Pada 2010, sempat terjadi tragedi berdarah karena lokasi pemakaman Mbah Priok disengketakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Oleh sebab itu, perusahaan ini meminta kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar makam Mbah Priok. Warga Koja yang sudah mengeramatkan makam Mbah Priok pun berusaha menghalau mereka. Berawal dari sinilah maka terjadi bentrok berdarah antara warga Koja dengan Satpol PP. Pada akhirnya, makam Mbah Priok tidak jadi dipindahkan dan masih banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah hingga kini. Tak heran, gaung nama Mbah Priok sudah terdengar hingga seluruh Indonesia.
Konon dia dipercaya sebagai salah satu wali Allah dan tokoh penyebar Islam di tanah Jakarta. Hal itu menjadi magnet bagi masyarakat untuk berziarah. Mbah Priuk adalah seorang alim ulama, wali Allah yang lahir di tanah Palembang pada medio 1727. Mbah Priuk senang sekali berziarah dan menyebarkan ilmu tauhid, salah satunya di tanah Betawi. Usia sang Habib tak panjang. Pada umur 29 tahun Mbah Priuk mengembuskan napas terakhirnya, akibat sebuah kecelakaan di lautan pada medio 1756. Jasad Mbah Priuk konon ditemukan di sekitar pantai Tanjung Priuk dan dimakamkan di Pondok Dayung, yang saat ini menjadi kompleks Satuan Komando Armada Angkatan Laut RI. Kisah Mbah Priuk tak berhenti di situ. Suatu waktu pada masa penjajahan, pemerintah kolonial Hindia Belanda hendak mendirikan sebuah pelabuhan di Pondok Dayung, dekat pusara Mbah Priuk. Sekali, dua kali, petugas pemerintahan kolonial Belanda selalu gagal memindahkan makam itu. Konon, beberapa petugas itu jatuh sakit saat hendak membongkar makam Mbah Priuk. Orang Belanda itu melihat ada orang putih berjubah memegang tasbih. Mereka cari seorang yang bisa berdialog dengan sosok itu. Habib Hasan, sosok itu, bilang kalau mau dipindahkan temui adik saya yang di Palembang namanya Habib Zain bin Muhammad Al-Had. Singkat cerita, setelah Habib Zain berkomunikasi dengan sosok yang ditengarai sebagai Habib Hasan, barulah makam tersebut bisa dipindahkan ke Koja. Makam itu pun berdiri kokoh di tengah hiruk pelabuhan Tanjung Priuk hingga saat ini. Syarat konflik hingga jadi cagar budaya, sejarah mencatat kompleks makam Mbah Priuk menjadi pernah pusat kontroversi dan konflik. Salah satunya adalah tragedi Tanjung Priuk 8 tahun silam. Saat itu ribuan Satpol PP mengepung kompleks makam Mbah Priuk, pada tanggal 14 April tahun 2010. Hanya sebanyak 80 orang pengurus makam yang bertahan mengadang penggusuran. Konflik itu pecah akibat sengketa antara ahli waris makam dengan PT Pelindo II. Ahli waris mengklaim kepemilikan tanah dengan mendasarkan pada Agendum Verponding, surat tanah zaman kolonial, nomor 4341 dan nomor 1780 di lahan seluas 5,4 hektare. Sedangkan, status tanah itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Juni tahun 2002 adalah milik PT Pelindo II. Hal ini sesuai dengan hak pengelolaan lahan HPL nomor 01 Koja dengan luas 145,2 hektare. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawa ribuan Satpol PP hingga Brimob bersenjata lengkap buat mengeksekusi tanah sengketa itu. Tanah ini statusnya ada suratnya, dikasih ke Belanda, pakai surat Verponding, Agendum Verkaring, dan dibikin cagar budaya sama orang Belanda. Cuman orang Indonesianya memancurin. Iya, karena ini pelabuhan ini dibeli sama orang Cina sekarang. Jadi orang Cina ini ngelihat tanah ini luas, gimana caranya? Akhirnya pemerintah dikasih dana 70 triliun untuk bongkar makam Mbah Priuk kemarin gitu. Tahun 2010 kemarin itu dananya 70 triliun. Dari tingkat presiden, gubernur, menteri dalam negeri, MUI-nya juga kena. MUI-nya kena, MUI yang udah kena uang semuanya kena. Semua kecamatan, wali kotanya kena semuanya. Tapi nggak bisa tergusur Bapak. Luar biasa di Karomain Mbah Priuk, besar sekali. Padahal yang dihadapin sama Satpol PP ini anak kecil. Saat penggusuran Wahyu bersama ke-80 orang lainnya hanya bertahan dan tidak menyerang. Karena saat itu petugas sudah merangsek masuk ke kompleks makam, ia bersama 80 pengurus lainnya mau tak mau harus mempertahankan wilayahnya dengan senjata seadanya. Pertempuran pun pecah, kata Wahyu, korban berjatuhan terutama dari pihak Satpol PP dan Brimob yang mengepung saat itu. Dengan pertolongan Allah kami menang. Itu bukti cinta Habib Hasan kepada kami. Waktu itu katanya ada Satpol PP yang lihat orang tinggi berjubah putih, sampai burung hut yang melempar batu, itu gaib. Mereka Satpol PP katanya melihat. 60 orang anak kecil lawan 7.000 Satpol PP. Bang Icu, saya itu udah ketakutan Bapak Ibu. Udah serahkan kepada Allah Ta'ala, udah siap mati di sini tempat tuh. Itu berdoa terus, saya jalan terus, ya Allah ya Rabb, berkat Sir Karoma Mbah Priuk, mudah-mudahan nih makam dijaga, jamaah dijaga. Nah rupanya mereka ribuan masuk Bapak, tapi nggak masuk kemari Pak, nggak masuk kemari. Ini dari Gerapura kedua ini 30 meter ke depan, itu begitu masuk stop, dia lari lagi sekecing-kecingnya keluar. Dia ngelihat katanya ada pasukan berkuda pakai jubah putih yang keluar dari makam Mbah Priuk itu yang kecil. Itu ada pasukan berkuda, mereka lihat. Itu kabur keluar, saya lihat kok kabur semuanya. Jadi gaib ini yang apa, yang lawan yang gaib. Itu mereka keluar semuanya. Nah begitu saya lihat ke anak kecil yang santri saya ke makam, itu di teras nggak ada yang berdoa, itu pada geletak semua di kasur, katanya kayak dihipnotis.
Saya giniin tangannya jatuh lagi, kok begini semuanya. Pada lemas katanya anak kecil, lemesnya katanya gini hipnotis. Matanya ngelihat, dilihat sama anak kecil, pada ngomong semua, Bib, saya ngelihat kok banyak orang hiburan pakai jubah putih di makam ini, penuh katanya. Jadi mungkin suruh istirahat dulu, biar gaibnya keluar semuanya. Nah mereka lihat gaib tuh Pak, ngeliat pasukan berkuda ke jubah putih keluar. Begitu lari keluar, mereka ngeliatin ke atas, tiba-tiba makam Mbah Priuk ini mengeluarkan sinar berwarna emas membara. Itu sinarnya kejadian kemarin 2010 kemarin. Tak hanya sekali bentrokan terjadi karena sengketa lahan di kompleks makam Mbah Priuk. Ia menyebut paling tidak sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi sudah ada 6 kali bentrokan, termasuk tragedi Tanjung Priuk April tahun 2010 silam. 7 tahun setelah tragedi, itu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadikan makam Mbah Priuk sebagai cagar budaya yang perlu dilindungi. Diresmikannya makam tersebut sebagai cagar budaya tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 438 Tahun 17 tentang penetapan kawasan makam Mbah Priuk sebagai lokasi yang dilindungi dan diperlakukan sebagai situs cagar budaya. Rencananya, kata Wahyu, selain jadi cagar budaya di kompleks makam Mbah Priuk hendak didirikan sekolah hingga ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) oleh Ahok. Namun, kata Wahyu, Ahok keburu masuk penjara sehingga rencana tersebut urung dilaksanakan.